Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herawati Fitiani dengan NIM 2208056043. Di sini saya akan melaksanakan tugas wawancara dengan seorang wirausaha muda dari kalangan Gen Z yang sukses dalam berbisnis kuliner. Wawancara ini untuk memenuhi tugas kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Ayu Sriana. Tonton video sampai akhir untuk mengetahui perjalanan seorang wirausaha muda tersebut yang penuh inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat wirausaha sukses. Di sini saya sudah bersama seorang wirausaha muda dari kalangan Gen Z yang sukses dalam bisnis kuliner. Halo, selamat sore Kak. Halo, selamat sore. Sebelumnya boleh Kak perkenalan dulu dari nama sama usaha yang sedang dijalaninya sekarang. Halo guys, aku Nisa Hanifa dari Universitas Gunadarma, jurusan Informatika. Nah, itu kan nggak nyambung gitu ya, dari informatika ke usaha gitu. Tapi dari situ aku kayak mau belajar gitu, mencoba hal baru. Bisa nggak sih potensi aku ini yang terpendam ini selama ini membuat usaha yang membanggakan orang tua, mungkin bisa membantu orang tua ya, nambah-nambahin jajan, namanya juga mahasiswa ya. Untuk usahanya tuh usaha apa tuh Kak? Usaha bidang kuliner, jadi usaha cirekisi gitu. Nah, kalau untuk cirekisinya ada cirekisi apa aja Kak? Oh iya, di sini aku jual cirekisi bakso, keju, ayam suwir, sama sosis. Dalam penjualannya itu Kakak jualnya offline store atau online store? Di sini aku ada dua macam gitu, maksudnya ada tipe gitu kan, offline sama online. Nah, kalau offline itu biasanya kalau ada bazar-bazar aja gitu, kalau ada bazar. Nah, terus kalau yang online itu biasanya aku tawarin ya, awal-awal merintis ya, aku tawarin ke teman-teman terdekat dulu gitu, kayak teman-teman kuliah. Terus baru mulai promosiin ke WhatsApp, buat Instagram. Kan sekarang media sosial lagi booming banget gitu ya, apalagi TikTok kan. Terus aku berencana ya nanti mungkin kedepannya bakal nyewa tempat gitu buat offline-nya. Berarti sekarang kalau untuk promosi di sosial media kayak Instagram sama WhatsApp ya Kak? Ya, Nah, boleh dong Kak di-spill Instagram usahanya itu apa? follow ya guys. masih sedikit sih followersnya di Able by Danis, Nanti dicantumin di atas. oke. Kalau boleh tahu usahanya ini udah berapa lama ya Kak? Ini baru jalan setahun. Nah, awal mula Kakak bikin usaha ini apa? Ada inspirasi atau motivasi dari mana gitu? Oh, kalau inspirasi, aku emang dari dulu emang suka berbisnis gitu ya. Mungkin sekarang karena sering belajar lagi gitu, nonton YouTube, nonton acara-acara bisnis sukses gitu. Jadi aku kayak yaudahlah, aku kembangin aja gitu. Inspirasinya ya inspirasi karena aku jualan dulu, terus tapi sekarang pengen aku kembangin ke sosial gitu. Karena kan dulu cuma antar mulut doang kan. Kayak ini mau open PO ini nih. Iya. Kalau sekarang benar-benar mau dikembangin ya. Ya. Ya, pastinya kan awal-awal itu ada tantangan nih Kak. Apa sih tantangannya? Terus bagaimana cara Kakak mengatasi tantangan tersebut? Oh, kalau tantangannya, aku waktu itu sempat resah juga sih waktu mau promosiin gitu ke media sosial, karena takutnya kan kayak cireng mah udah biasa gitu kan. Nah, tapi setelah aku beranikan diri gitu posting di story Instagram gitu kan, jadi kayak lama-lama ada yang pesen nih gitu kan. Jadi belum ada sebulan, dan itu aku benar-benar kaget banget. Belum ada sebulan itu udah 500 pieces cireng gitu kan. Jadi aku kayak, oh ternyata media sosial tuh sengaruh itu gitu loh. Terus aku coba kayak, oh ternyata nggak sesulit yang aku bayangkan gitu di post di media sosial tuh. Cara ngatasinnya itu mungkin sering upload gitu ya, sering tiap hari ya, minimal seminggu
3 kali lah upload lagi. Terus ya walaupun emang seminggu itu nggak ada yang beli, misalkan nanti minggu depannya lagi mungkin ada yang beli. Selanjutnya Kak, apakah ada strategi pemasaran yang Kakak terapkan untuk mengembangkan usaha tersebut? Oh, strategi mungkin ini aja kali ya, catatan aku di sini pemasaran digital. Mungkin kamu bisa upload di TikTok atau ya mungkin bisa bikin Instagram, sosial medianya yang benar-benar itu khusus usaha kamu sendiri gitu. Jangan ada campur tangan kayak upload legal upload tentang kamu lah atau apa gitu kan. Terus yang kedua itu kolaborasi. Jadi kalau bisa tuh kolaborasi sama teman-teman yang followersnya banyak gitu kan, kayak selebgram atau mungkin teman-teman kamu yang famous gitu di Instagram gitu kan. Terus yang ketiga itu kualitas produk. Kualitas produk itu emang harus sih ya, maksudnya kalau kita jualan produk yang basi kan nanti orang kecewa gitu kan. Terakhir ini varian, jadi jangan stuck di satu varian aja gitu. Soalnya aku jualnya kan orang-orang kebanyakan ayam suwir gitu, ayam suwir doang gitu kan. Nah ini aku kembangin lagi jadi kayak ada bakso, ada sosis, ada keju gitu. Jadi orang tuh bisa milih gitu apa yang orang lain mau. Nah, terkait ini Kak yang kolaborasi sama followers selebgram yang banyak, ini Kakak udah ada kolaborasi dengan selebgram tersebut atau belum? Kalau untuk kolaborasi kayaknya belum ada, tapi waktu itu aku sempat promosiin ke temen aku yang followersnya ya lumayan banyak gitu ya, dan itu alhamdulillah sih jadi meningkat gitu. Jadi berarti dari selebgram itu ada yang followersnya banyak itu ada pengaruhnya juga ya Kak? Ya. Kalau boleh tahu nih Kak, kan Kakak mahasiswa, nah pastinya kan untuk modal uang itu agak sulit ya Kak. Nah Ya, berapa sih Kak modal usaha yang Kakak keluarkan di awal itu? oh, kalau Cireng ini kan dia nggak begitu banyak keluarin modal gitu kan ya. Maksudnya bukan sesuatu yang fancy banget gitu. Terus aku juga jualan kayak online. Jadi aku nggak perlu tempat buko gitu kan. Nah, ini tuh aku waktu itu sekitar 300.000. Itu aku ngeluarin dan itu kan belum sebulan. Nah, dan udah balik modal lagi. Wah, jadi cukup nggak lebih dari 500.000 tapi pemasukan atau untungnya itu banyak ya Kak? Ya. Untuk dalam waktu dekat ini Kakak ada rencana nggak mengembangkan usaha Kakak dalam skala yang lebih besar? Mungkin setelah lulus kali ya. Setelah lulus aku kayak emang pengen bikin ruko sendiri gitu buat usaha ini, karena ini aku lihat peluangnya besar gitu. Apalagi kan di dekat rumah aku tuh ada sekolah kan, sekolah SD gitu. Nah itu mungkin bisa lah jadi peluang gitu kan. Itu aku pengen kayak buka ruko gitu, atau enggak bikin project foodnya juga. Iya betul. Iya. Tapi kan kalau project food kan bisa antar kota gitu. Karena waktu itu sempat ini sih, ada temen yang dari Bogor gitu kan mau pesen. Nah tapi kan kalau aku dari Jakarta ke Bogor kan kayak susah gitu, jauh. Jadi aku mau bikin project food juga, terus outlet sendiri. Oh gitu. Semoga lancar-lancar ya Kak dalam pengembangannya. Cepat lulus juga Kak biar bisa cepat mengembangkan usaha Kakak itu. Nah yang terakhir ini Kak, tips and trick untuk para Gen Z yang ingin atau berencana berwirausaha tapi dia ragu gitu. Oh, di catatan aku, walaupun belum besar ya usahanya, tapi mungkin bisa membantu kalian yang mulai mau ngembangin usaha kalian gitu. Mulai dari hal yang kecil dulu, kayak jangan malu buat ngepost di Instagram atau di media sosial kalian, walaupun followers kalian nggak seberapa gitu, tapi kan kali aja gitu ada yang mau gitu kan. Terus jangan takut gagal. Tadinya aku juga nih kayak ngepost di Instagram tuh kayak aduh malu nih, takut gak ada yang beli gitu kan, takut uang yang udah aku keluarin sia-sia gitu, tapi ternyata enggak gitu kan. Terus ketiga tuh
fokus sama kualitas. Fokus kualitas itu misalkan ya jangan ngasih ke konsumen tuh produk-produk yang gak worth it gitu untuk dibeli, walaupun harganya tuh mungkin cukup murah gitu kan, kayak cireng ini gitu aku jual 10 pieces 20.000 gitu kan, itu kayak ya walaupun murah tapi harus tetap dijaga kualitasnya gitu, jangan sampai nanti orang nggak mau beli lagi ke sini gitu. Terus keempat itu manfaatkan medsos tuh penting banget ya menurut aku, yang itu tadi ya yang aku bilang yang punya temen yang followersnya banyak itu bisa menjamin kita bakal dibeli banyak orang juga gitu kan, karena antar mulut gitu. Jadi kayak misalnya aku ngomong ke Hera gini kan, cirengnya ini enak nih, pasti nanti kan Hera juga mau nyobain gitu kan. Terus yang terakhir itu sabar sama konsisten, jadi harus tetap sabar, terus tetap harus ngupload juga setiap hari. Nah teman-teman, dari keadaan di sini kan udah spill tips and triknya dalam berwirausaha. Nah sekarang kalian yang mendengarkan ini tinggal menjalankan aja tips and trik ini. Tadi yang pertama itu jangan malu ya kak, yang kedua juga jangan takut gagal, terus fokus sama kualitas, manfaatkan media sosial, sama yang terakhir harus sabar dan konsisten. Mungkin cukup sekian kak ya, terima kasih banyak atas waktunya, sukses selalu, lancar selalu usahanya. Terima kasih ya kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.